Inilah detik-detik proses evakuasi buaya muara di sebuah rumah kosong di Kampung Kalibaru, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Ya, ayo lu. Ribet jadinya. Buaya dengan panjang 2,5 meter dengan bobot lebih dari 50 kg meronta saat petugas mengevakuasinya dari kolam yang berada di halaman rumah. Komunitas pencinta reptil yang dibantu warga berhasil mengevakuasi buaya dari dalam kolam setelah terlibat adu kuat dengan buaya selama 15 menit. Buaya yang memiliki nama latin Crocodylus porosus ini kemudian diikat pada bagian kaki dan mulutnya agar tidak menyerang warga dan petugas. Buaya yang dikenal sebagai saltwater crocodile ini sengaja dievakuasi lantaran sang pemilik meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Karena takut meresahkan warga. Karena ini kan rumahnya udah kosong. Rumahnya kosong. Pemiliknya kemana? Pemiliknya udah meninggal hampir 3 bulan. Meninggal. Kita koordinasi sama KKP, masih menunggu informasi tindak lanjut. Sementara buaya akan kita serahkan ke Damkar. Usai dilakukan observasi, buaya muara ini akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilepas liarkan di habitat aslinya karena statusnya sebagai hewan dilindungi dan sangat dilarang untuk dipelihara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Hati-hati dan waspadalah saat berkendara di jalan raya. 2 peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tewas seketika menjadi korban tabrak lari sebuah truk tronton saat melaju di Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Nasib malam menimpa Adinata Putra Ali, 23 tahun, warga desa Ponokawan Krian, Sidoarjo, dan Azra Sabil Alvina, 23 tahun, warga desa Urang Agung, Sidoarjo Kota. Bermaksud menyelesaikan skripsi di Sidoarjo, peraja Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN ini justru tewas di Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo. Menurut keterangan polisi, kecelakaan tabrak lari ini terjadi bermula ketika motor yang ditumpangi kedua korban tergelincir akibat hujan deras. Naas, di saat bersamaan melaju sebuah truk tronton yang melaju kencang dan langsung melindas kedua korban, lalu kabur melarikan diri. Kondisi cuaca hujan deras sehingga mengakibatkan kendaraan Honda Megapol tersebut jatuh dan tergelincir. Dan dari arah yang sama datang sebuah kendaraan truk tronton yang tidak diketahui nopolnya menabrak dan melindas pengendara dan yang diboncengnya, sehingga mengakibatkan pengendara dan yang diboncengnya meninggal dunia. Dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap supir truk tronton yang tidak diketahui nopolnya. Oleh pihak keluarga, kedua jenazah peraja IPDN ini telah diambil untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta Nestle menghentikan distribusi susu bayi S26 Promil Gold PH Pro 1, dan pemerintah pun didasari oleh peringatan keamanan pangan karena potensi cemaran toksin dalam produk susu formula bayi. Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta PT Nestle Indonesia menghentikan sementara distribusi dan impor produk susu formula S26 Promil Gold PH Pro 1. Hal ini dilakukan BPOM merespon peringatan keamanan pangan menyusul dugaan kontaminasi toksin Cerelac pada sejumlah produk Nestle yang diproduksi di pabrik Konolfingen, Swiss. Dari hasil penelusuran BPOM, terdapat 2 batch produk yang diimpor ke Indonesia dari Swiss yang berpotensi terdampak, yakni S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk bayi 0 hingga 6 bulan dengan nomor batch 515300117C2 dan 515400117A1. BPOM pun telah melakukan uji sampel terhadap 2 batch produk susu formula bayi tersebut, namun hasilnya tidak terdeteksi mengandung toksin Cerelac. Tapi kita lakukan uji sampel, uji surveillance. Ternyata memang walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah.
Iya kan, 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian, Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Sementara itu, dalam laman Instagramnya, Nestle Indonesia menegaskan bahwa fasilitas produksi di Indonesia tidak terdampak oleh isu ini dan seluruh produk yang diproduksi di Indonesia tetap aman dikonsumsi. Nestle Indonesia telah menghentikan distribusi dan menghentikan sementara impor produk terdampak tersebut. Nestle pun mengimbau konsumen yang memiliki produk terdampak yakni S26 Promil Gold PH Pro untuk menghubungi layanan konsumen Indonesia. BPOM menyebut toksin serolide bersifat tahan panas alias tidak dapat dimusnahkan melalui proses penyeduhan dengan air mendidih maupun pemasakan biasa. Paparan toksin serolide bersifat cepat, umumnya 30 menit hingga 6 jam setelah mengkonsumsi dan akan menimbulkan gejala muntah parah, diare hingga hilang kesadaran. Namun BPOM menyebut hingga kini belum ada laporan terkait gejala ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional bersama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap produksi rokok elektrik yang mengandung narkotika jenis etomide bernilai belasan miliar rupiah. 3.000 cartridge dan juga vape turut diamankan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dengan modus rokok elektrik. Petugas melakukan pembuntutan pada Kamis siang kepada terduga pelaku sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat siang, petugas melakukan pelacakan hingga ke sebuah apartemen di kawasan Sudirman di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan aktivitas produksi rokok elektrik mengandung narkotika. Aktivitas dilakukan oleh 2 orang pelaku berinisial TKG dan MK, warga negara asing yang tiba di Jakarta dari penerbangan Kuala Lumpur. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge vape serta cairan yang diduga mengandung etimodate atau narkotika golongan 2. Yang tadi kita ikutin tadi atas perintah bosnya yang berinisial A, ya, di luar negeri. Jadi ini merupakan jaringan internasional, baik itu bahan cair ini, ya, maupun cartridge dan cartridge ini adalah dari luar negeri, ya, luar negeri. Pelaku pun warga negara asing. Ribuan cartridge ini rencananya akan dipasarkan dengan harga 5 hingga 6 juta rupiah per unit. Dengan jumlah 3.000 cartridge, omset bisa mencapai 18 miliar rupiah.